Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 8 semua? Miss berharap kalian semua sehat-sehat ya semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu bab ke-6 yang berjudul Semangat dan Komitmen Kebangsaan. Mari kita bersama-sama melihat penjelasan dari Miss melalui PowerPoint berikut ini. Baik, pada hari ini kita akan membahas materi baru, materi bab yang ke-6, yaitu Semangat dan Komitmen Kebangsaan untuk Memperkuat NKRI. Kita masuk ke subbab yang pertama, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada yang tahu Negara Kesatuan itu apa? Negara Kesatuan adalah suatu negara yang hanya memiliki satu pemerintahan dan tidak mempunyai daerah yang merupakan negara bagian. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kesatuan adalah bentuk negaranya, sedangkan republik itu adalah bentuk pemerintahan. Selanjutnya, tujuan dari negara Indonesia dijabarkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara rinci, tujuan tersebut yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Anak-anak ada yang tahu fungsi negara? Oke, di sini Miss akan menjelaskan ya, fungsi negara itu apa saja. Fungsi negara yang pertama adalah fungsi pertahanan. Fungsi pertahanan itu untuk apa? Fungsi pertahanan untuk menjaga dan menjamin kelangsungan hidup sebuah bangsa dari berbagai ancaman yang ada. Entah itu ancaman yang ada di dalam negara tersebut atau ancaman yang datang dari luar negara tersebut. Akhir-akhir ini, pencurian ikan di perairan Indonesia dilakukan oleh nelayan asing sering terjadi, seperti di perairan Natuna. Kerusuhan antara aparat keamanan dengan masyarakat di berbagai tempat dengan latar belakang yang berbeda juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kehidupan, hak milik, dan hak-hak lainnya belum dijalankan secara optimal. Negara mempunyai kewajiban meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi ini. Oke. Fungsi negara yang kedua adalah melaksanakan ketertiban. Makna dari fungsi yang kedua ini adalah negara berhak mengatur penduduknya atau warga negara untuk menciptakan kondisi yang stabil, aman, dan terkendali. Fungsi yang ketiga adalah mengusahakan kesejahteraan rakyat. Artinya, sebuah negara memiliki kewajiban untuk mensejahterakan setiap penduduk atau warga negaranya dengan sistem yang dibuatnya. Kesejahteraan ini meliputi segala bidang, tetapi bidang yang menjadi sorotan utama adalah bidang ekonomi dan sosial. Baik, untuk fungsi yang keempat adalah menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan artinya sebuah negara membuat sebuah peraturan dengan tujuan untuk menciptakan keadilan di negara tersebut. Keadilan di sini meliputi segala bidang dalam kelangsungan hidup setiap warga negaranya.
kita lanjutkan ke unsur-unsur negara. Negara dapat terbentuk apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, harus ada rakyat. Kedua, harus ada wilayah. Yang ketiga, adanya pemerintahan yang berdaulat. Dan yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Baik, Miss akan jelaskan satu persatu ya, unsur-unsur negara. Rakyat merupakan unsur terpenting dari suatu negara. Rakyat itu adalah orang-orang yang bertempat tinggal di daerah atau wilayah suatu negara. Rakyat dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Warga negara dan bukan warga negara. Unsur yang kedua, wilayah. Selain rakyat, negara pasti memiliki wilayah untuk tempat tinggal rakyatnya. Wilayah adalah batas tempat tinggal bagi rakyat dan pemerintah dalam menjalankan kedaulatannya. Wilayah suatu negara meliputi daratan, lautan, dan udara. Oke, kita lanjutkan ke unsur-unsur negara yang ketiga. Pemerintahan yang berdaulat. Dalam arti luas, pemerintah adalah gabungan dari semua badan kenegaraan, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara. Sedangkan dalam arti sempit, pemerintah itu hanya mencakup lembaga eksekutif saja. Dan yang terakhir ada unsur negara, yaitu pengakuan dari negara lain. Selain tiga unsur utama tersebut, ada unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Pengakuan negara lain berdasarkan ketentuan hukum internasional. Pengakuan suatu negara didasarkan adanya beberapa faktor. Yang pertama, adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya. Dan yang kedua, ketentuan hukum alam bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Nah, itu adalah 4 unsur-unsur negara. Oke, baik, kita akan lanjutkan ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu makna dan arti penting semangat serta komitmen kebangsaan. Apa itu artinya semangat? Ada yang tahu artinya semangat? Pasti kalian punya semangat ya. Semangat itu mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Jadi semangat itu bisa diartikan suatu tekad, dorongan atau kemauan yang kuat untuk dapat menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Oke, itu adalah pengertian dari semangat. Sedangkan komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Jadi di dalam komitmen itu tentu sudah ada semangat. Semangat itu masuk ke dalam diri seseorang sehingga ada sebuah komitmen. Komitmen itu sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Atau bisa disebut juga dengan janji. Janji pada diri sendiri atau pada orang lain untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seperti itu adalah komitmen, pengertian komitmen. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian kebangsaan. Apa itu arti kebangsaan? Kebangsaan adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan
keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta mempunyai pemerintahan sendiri. Dapat disimpulkan, kalau kita gabungkan semuanya ya, semangat, komitmen, kebangsaan, itu apa artinya, pengertiannya? Semangat dan komitmen kebangsaan dapat diartikan daya dorong atau motivasi yang berperan kuat dalam tahap perjuangan untuk merebut, memproklamasikan, dan kemudian mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang. Itu adalah pengertian semangat dan komitmen kebangsaan. Lanjut. Ternyata semangat kebangsaan itu terdiri dari dua sikap. Yang pertama ada sikap nasionalisme dan sikap patriotisme. Paham nasionalisme ini dibagi menjadi dua, sempit atau negatif, dan pengertiannya secara luas atau positif. Nasionalisme, pengertian nasionalisme sempit atau negatif itu sering disebut juga dengan chauvinisme. Apa itu chauvinisme? Ada yang pernah dengar? Atau ada yang sudah tahu apa artinya chauvinisme? Oke, Miss di sini akan menjelaskan apa itu chauvinisme. Chauvinisme adalah paham atau yang menganggap bangsanya sendiri itu jauh lebih baik dari bangsa lain. Jadi dia mengunggul-unggulkan bangsanya sendiri, menganggap bahwa bangsanya itu jauh lebih baik dari bangsa lain. Apakah sifat ini baik? Jelas tidak ya, karena ini mengandung nasionalisme negatif. Yang kedua, nasionalisme positif atau luas. Pengertian ini wajib dibina oleh bangsa Indonesia sebab mengandung makna perasaan cinta atau bangga pada tanah air, akan tetapi tidak memandang rendah bangsa lain. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, pengertian dari patriotisme. Patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Patriotisme muncul setelah lahirnya nasionalisme, tetapi antara nasionalisme dan patriotisme biasanya diartikan sama. Kalau nasionalisme itu sendiri adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi wajib diserahkan kepada negara, kebangsaan. Nah, sikap nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negara. Kejayaan sebagai bangsa dapat dicontohkan oleh seorang atlet yang berjuang dengan segenap jiwa dan raga untuk membela tanah airnya. Ini hanya untuk contoh. Kemudian, apakah yang bisa kalian lakukan untuk membela bangsa saat ini? Untuk membela bangsa Indonesia saat ini adalah saat ini kita sedang berada dalam keadaan yang tidak dapat diprediksi. Kita tahu bahwa sekarang kita sedang mengalami sebuah bencana atau wabah corona di mana-mana. Nah, dengan keadaan kondisi saat ini yang seperti itu, apa yang bisa kita lakukan untuk membela bangsa Indonesia saat ini? Ya, yang bisa kita lakukan adalah berdiam diri di rumah, belajar di rumah, mengerjakan tugas di rumah, beribadah, berdoa di rumah. Itu adalah salah satu bentuk bela negara yang dapat kita lakukan saat ini. Baik, seperti itu yang dapat disampaikan. Sekian pembelajaran PKN kali ini. Walaupun kalian belajar di rumah, Miss berharap kalian tetap semangat ya. Kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa langsung WA ke nomor Miss
tentang materi yang sudah Miss sampaikan tadi. Ya, semoga kalian tetap semangat, sehat dan tetap semangat. Miss akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.